Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujaran kebencian seolah menjadi menu yang mewarnai dunia maya atau media sosial. Tak jarang apa yang menjadi isu di dunia maya menimbulkan pro dan kontra di dunia nyata. Yang terbaru ada kasus rasialis yang diduga dilakukan oleh pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda. Dan alhamdulillah kami sudah tersambung dengan narasumber kami. Segera kami sapa Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, ada Zazulil Fawait. Assalamualaikum, selamat pagi Gus Zazuli. Waalaikumsalam, selamat pagi untuk para pemirsa Trijaya. Sehat selalu pagi ini yang cerah. Alhamdulillah, kabar sehat nih Gus nih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, matur suwun waktunya untuk Trija FM pagi hari ini. Gus Zazuli Fawait, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa nih ya. Gus, ini ada yang menarik untuk kasus Abu Janda kali ini karena partai-partai pendukung pemerintah beberapa hari terakhir ini satu suara, mulai dari PKB, Golkar, P3, Nasdem, ini satu suara meminta kepada pihak kepolisian untuk memproses Abu Janda. Pripun niki, Pak Yai? Ya, terima kasih Mas Margi dan para narasumber yang saya hormati dari KNPI, Komnas HAM, Kominfo, dari Drone mudah-mudahan sehat semuanya. Jadi begini, Pak, saya tahu bahwa teman-teman KNPI sebagai garda terdepan untuk membangun kerukunan, persatuan, dan solidaritas khususnya anak-anak muda. Nah, terkait dengan Abu Janda ini sebenarnya bukan hanya soal pribadi Abu Janda, kenapa partai-partai ini kemudian bereaksi keras. Kalau Abu Jandanya seperti yang disebut Pak Haris tadi, biar Pak Haris lah yang mendefinisikan siapa Abu Janda. Tetapi yang kami prihatin, akhir-akhir ini seringkali di antara kita melepaskan ujaran yang bernada kebencian, apakah itu rasis, apakah itu menyinggung agama. Padahal kita tahu bahwa bangsa ini kita syukuri sebagai bangsa yang majemuk. Jadi semua agama, adat, budaya itu menjadi kekayaan. Nah, ternyata hari ini yang salah satu ini kita harus tetap pada prinsip praduga tidak bersalah ya, bahwa hari ini Abu Janda belum bersalah. Tetapi ada beberapa kasus yang muncul di media sosial yang mengipas-ngipasi suasana kerukunan, kemajemukan ini kemudian tercoreng dengan nada-nada kebencian. Nah, tetapi kita sudah bersepakat bahwa kita ini negara hukum. Jadi semuanya diselesaikan lewat jalur hukum. Nah, apa yang ditempuh oleh KNPI itu adalah jalur hukum. Saya hormat. Daripada nanti KNPI uber-uber Abu Janda di jalan, itu tidak sesuai dengan koridor hukum. Makanya ya Abu Janda ya diproses. Nah, kalau tadi diduga ada backing, ada pembina atau apa, saya ingat bahwa prinsip hukum yang kedua itu sama semua di depan hukum. Tidak boleh hukum digunakan untuk kelompok tertentu, kepentingan tertentu, atau untuk merawat orang per orang. Pandang bulu atau tajam apalah, itulah istilah-istilah yang ada sekarang, menunjukkan bahwa hukum atau prinsip hukum itu adalah kesamaan di depan hukum. Jadi equality before the law itu harus kita pegang. Maka yang dilakukan oleh KNPI dengan melaporkan Abu Janda itu menunjukkan bahwa Abu Janda juga warga negara yang sama di depan hukum. Oleh sebab itu saya berharap aparat hukum, karena ini menyangkut isu-isu yang sensitif, untuk menindaklanjuti dengan baik. Jangan sampai ada dugaan-dugaan seseorang itu kemudian kebal hukum. Kalau menurut saya, ya kalau tadi KNPI bahwa bilang Abu Janda kebal hukum, saya pikir ya enggak lah. Orang
dari beberapa berita yang ada, pekerjaannya aja tidak jelas. Saya tidak bilang kebal hukum, tapi banyak orang bilang kebal hukum. Ya. Makanya kita lawan. Oke, baik. Oke, baik. Gus Jajuli, nyuwun sewu. Ini kan apa yang dilakukan oleh Abu Janda bukan yang pertama kali. Sudah banyak yang melaporkan juga terkait dengan cuitannya, provokasi di media sosial, dan tidak hanya Abu Janda. Kasus Denny Siregar kita masih ingat yang mengidentikan dengan anak-anak pesantren di Tasik dengan terorisme. Kemudian juga ada beberapa kasus yang melibatkan Ade Armando. Tapi belum ada tindak lanjut atau proses hukum dari laporan yang diberikan oleh masyarakat. Apa yang terjadi selama ini menurut makanya saya sampaikan tadi, ini bukan soal hanya Abu Janda saja, bahwa karena topiknya terkait dengan buzzer, tentu para buzzer yang lain, para pegiat media sosial yang lain yang dilaporkan atau yang dianggap memicu beberapa ujaran kebencian yang merusak suasana kenyamanan dan kerukunan sebagai warga negara. Nah, Mas Marki, itu kan begini, saya sampaikan tadi bahwa kita ini negara hukum, dan hukum tidak boleh sewenang-wenang, dan kita ada aturannya. Saya ingin menyampaikan ke Pak Mardi bahwa biasanya, atau kata buzzer, karena judulnya ini buzzer, buzzer ini sesungguhnya sesuatu yang baru. Dan Undang-Undang ITE juga tahun 2016. Nah, kita tahu dulu, atau Undang-Undang ITE itu untuk kepentingan transaksi elektronik. Dan dulu buzzer itu biasanya untuk dagangan, untuk marketing. Nah, sekarang karena buzzer ini masuk pada dunia politik, nah dunia politik sangat dekat sekali dengan apa yang disebut propaganda, fitnah, hoax. Dan biasanya itu ada unsur sensasi, ada unsur yang sensitif. Nah, ini yang kemudian menurut saya kita harus bersama-sama dengan peristiwa Abu Janda atau peristiwa yang lain, coba kita buka kembali apakah undang-undang kita itu cukup untuk menindaklanjuti atau hukum kita mampu mewadai terkait dengan buzzer ini. Karena setahu saya Undang-Undang ITE tidak rinci untuk mengatakan itu. Coba kalau dibaca, itu semuanya soal dokumen elektronik, informasi, itu kan judulnya informasi dan transaksi elektronik. Oleh sebab itu, mungkin Kominfo dan yang lain, saya mengajak dari beberapa peristiwa yang tadi, mungkin para pegiat sosial atau kita mengusulkan apakah perubahan naskah, perubahan undang-undang ITE, atau ada undang-undang yang memang secara gamblang bisa mengcover kriminal di bidang itu. Karena bagi saya polisi juga tidak mudah untuk menentukannya gitu. Nyuwun sewu, Gus, tapi kasus lain kan ditindaklanjuti, bahkan tuntas. Kasus Ahmad Dhani misalnya, itu kan berawal dari cuitan juga. Iya. Bahkan sudah menjalani hukuman. Makanya itu yang saya sebut tadi, hukum tidak boleh tumpul atau pandang bulu. Tetapi apa yang disampaikan Abu Janda atau yang lain, ya tentu makanya polisi akan merujuk pada fakta dan bukti yang ada. Jika dirasa keterangan bukti yang ada itu cukup, maka tidak ada alasan bagi polisi untuk tidak menindaklanjuti. Kalau tidak menindaklanjuti, maka muncul dugaan bahwa seseorang itu atau polisi berlaku tidak adil. Itulah Pak Margi. Jadi kuncinya di situ. Tetapi tidak mudah bagi polisi untuk menentukan statusnya. Meskipun ada yang lain, seperti kasus Ahmad Dhani, itu tuntas. Misalnya kasus Denny Siregar yang juga dilaporkan tidak berjalan. Nah, ini soalnya itu ada pada prosesnya, atau soal pengumpulan alat bukti dan keterangannya, atau ada keengganan untuk memproses. Ini yang justru menjadi kecurigaan seperti yang disampaikan oleh teman-teman KNPI atau sahabat KNPI tadi, sehingga muncul dugaan
Abu Janda orang kebal, kan gitu. Oke. Baik. Nah, itu nggak ada apa yang kebal. Oke. Baik. Gus nyuwun sewu. Sekarang saya tanya mewakili Nahdliyin ya. Gus Jazuli. Oke. Karena tadi disinggung oleh Mas Haris juga sering pakai baju jaket Banser, seolah-olah dekat dengan Nahdlatul Ulama Abu Janda ini. Tapi kemarin-kemarin tidak ada statement dari PBNU atau apalah terkait tingkah pola yang dilakukan oleh Abu Janda ini. Baru kemarin ketika menyangkut cuitan Islam arogan, Sekjen PBNU memberikan komentar yang menyatakan Abu Janda tidak mengerti Islam. Bahkan kemarin juga ada statement dari PWNU Jawa Timur yang menyatakan Abu Janda itu nggak jelas asal usulnya. Kenapa baru hari ini ada suara-suara semacam itu? Padahal tingkah polanya kan sudah lama ini Abu Janda. Ya gini, saya juga aktivis Nahdlatul Ulama dari kecil. Saya aktif di PMI, di GP Ansor. Mungkin kalau dari sisi umur, seandainya dia aktif di Ansor di bawah saya, secara generasi. Saya juga tidak pernah melihat ada dia. Gitu. Nah, cuman kalau orang mengaku NU itu kan biasa. Atau mungkin Abu Janda punya kartu tanda pengenal NU. Saya tidak tahu. Tetapi maksud saya, apa yang disampaikan oleh Abu Janda itu sangat tidak NU. Nah, karena NU itu kan sifatnya terbuka, Pak Margi. Jadi semua tidak ada di situ membatasi siapapun untuk bisa menjadi anggota NU gitu. Cuman kalau dia mengatasnamakan NU, melakukan ujaran, menyampaikan pesan yang tidak selaras dengan NU, ya pasti NU akan bilang, oh itu bertentangan dengan NU. Nah, kalau soal status keanggotaannya, ya nanti dilihat saja. Status anggota itu bukan berarti dia itu istilahnya gini, seniornya dia itu siapa sih? Ber-NU di mana sih? Kita ini kan senior. Ya, kalau kita nggak ada berarti kan ya bisa jadi NU-nya baru. Kalau menurut Gus Jazuli, NU dirugikan atau bagaimana ini dengan tingkah pola dari Abu Janda ini? Ya kalau mengatasnamakan NU dan suara yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang menjadi visi Nahdliyin, itu ya pasti rugi dong. Apalagi untuk mengatakan Islam arogan lah, apalah, itu pasti merusak citra NU. Makanya PBNU kemudian memberikan klarifikasi karena diminta kan, apakah Abu Janda ini kader atau tidak. Karena di NU itu juga ada pengkaderan, ada anggota biasa. Saya yakin mungkin Abu Janda nggak pernah ikut pengkaderan. Itu hanya anggota biasa, seandainya toh dia NU begitu. Karena apa? Karena visinya itu tidak menunjukkan dia mengerti Nahdlatul Ulama begitu. Tetapi begini, saya pun tidak bersuudzon kepada Abu Janda. Biarkan proses hukum yang ada. Kalau dia NU ya tunjukkan ke-NU-annya, keanggotaannya begitu kan. Ya, dan kalau dia bersalah, NU juga akan rela saja, tidak akan melindungi orang yang bersalah. Begitu, Pak Mari. Jadi proporsional saja kita. Siap. Terima kasih Gus Jazuli Fawait, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PKB. Gus, kita ingat ketika pertengahan tahun lalu, komika Bintang Emon membuat video soal kasus Novel Baswedan, itu langsung dibully, diserang. Dan saat itu ada desakan dari DPR meminta pemerintah untuk menertibkan buzzer-buzzer yang dianggap atau diidentikan dengan kekuasaan atau dengan pemerintah. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Gus? Terima kasih Pak Margi. Kalau soal kasus per kasus tentu aparat hukum yang nanti akan memproses. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Arteria tadi, beliau ini andalan di Komisi 3 ini. Biasa saling puji ya, saling puji. Jadi biasa itu. Saya setuju dengan beliau tadi apa yang disebut asas kepastian hukum. Karena yang menyampaikan ujaran itu banyak akun-akun palsu atau anonim.
Nah, untuk menindak akun-akun anonim itu sebenarnya kita belum punya aturan yang jelas. Jadi yang disebut buzzer itu ada buzzer mesin, ada buzzer anonim, ada ya tentu kalau dibilang oleh Pak Arteria pasti tahu lah. Ini ada orang yang membekengi buzzer ini apakah berbentuk mesin untuk kepentingan tertentu, tetapi tidak cukup seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun yang disampaikan oleh Pak Arteria tadi, Undang-Undang ITE sudah memberikan ruang, sudah mengatur itu. Tetapi untuk akun-akun atau untuk memberantas akun-akun yang ilegal, itu saya belum melihat ada aturan yang pasti. Nah, oleh sebab itu, saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh akun emprit tadi, drone emprit. Jadi sebenarnya apa yang disebut ini adalah buzzer pemerintah, buzzer oposisi, itu semuanya nisbi, hanya dibaca ketika muncul. Tapi pertanyaan saya, apakah akun itu akun yang benar, ada orangnya? Oke. Atau akun palsu? Atau memang dikendalikan oleh seseorang? Kalau dikendalikan oleh seseorang, maka sebenarnya yang harus diluruskan itu ya pengendalinya. Bukan hanya juga pelaku atau akun palsunya. Itu yang menurut saya ini menjadi koreksi, karena semakin hari semakin banyak. Mungkin nanti saya yakin dari diskusi ini Pak Arteria Dahlan akan merumuskan naskahnya, karena beliau ini memang sangat nasionalis begitu, cinta kerukunan, sehingga tidak boleh sesuatu yang palsu itu mengubah kebenaran. Seperti yang disampaikan oleh beliau tadi. Baik. Terima kasih, Gus. Gus nyuwun sewu, ini kan tadi kita sudah bicara bahwa ini bisa menjadi momentum, kalau kata orang Jawa, wis wayahe ya. Artinya wis wayahe. Artinya ini orang-orang atau mereka-mereka yang dianggap memprovokasi, melakukan ujaran kebencian, memang sudah saatnya harus dihentikan aksi-aksi yang meresahkan dan bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa. Kalau menurut panjenengan, Gus, ini memang sudah wayahe atau tugas mereka sudah selesai sehingga harus diselesaikan? Saya pikir ini kalau tidak kita antisipasi dengan baik akan makin eskalatif. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita. Kita bisa melihat banyak negara yang juga mengalami permasalahan karena buzzer atau medsos. Dan memang seperti saya sampaikan di muka, buzzer ini atau medsos ini sudah menjadi alat politik. Ya. Kita lihat misalkan di Amerika, Trump dulu dengan Hillary, Macron di Prancis, jadi hampir semua menggunakan media sosial untuk kampanye, termasuk juga pemerintah. Nah, ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif itu terjadi di negara-negara Timur Tengah, sehingga negaranya runtuh. Ya. Nah, saya tidak ingin itu terjadi di negara yang kita cintai ini. Kemungkinan itu terjadi kalau kita salah mengantisipasi. Sebab buzzer atau dunia maya ini memang sulit dikendali. Yang bisa ngendali drone emprit kali ya. Karena punya teknologinya. Bagi saya secara pribadi sulit. Saya melihat kalau ini tidak diantisipasi oleh kita semua dengan penuh kesadaran, bahwa ada batasnya, seperti yang disampaikan oleh, ada batas menggunakan media sosial atau menjadi buzzer. Nah, ingat, kita ini negaranya sangat majemuk, tapi untung kita didirikan oleh perbedaan ini dengan kuat. Tetapi kalau kita salah langkah, utamanya menghadapi buzzer, menghadapi perang udara, apalagi disebut kita sekarang pertempurannya asimetris, proxy war, sangat boleh jadi
ini bukan puncaknya, tapi Ya, mulainya oke. desintegrasi kalau Baik. salah. Siap. Matur suwun Gus. Yang terakhir ini Pak Yai kita, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Gus Zazuli Fawait. Monggo ditanggapi tadi dari pendengar sekaligus closing statement, monggo Pak Yai. Baik, terima kasih dari beberapa tanggapan pertanyaan tadi, termasuk dari para narasumber. Saya mengambil kesimpulan bahwa kita semua menolak media sosial digunakan sebagai penyebar kebencian Ya. atau fitnah. Ya. Dalam bentuk apapun, dalam rupa apapun. Fitnah kalau dalam keyakinan saya seperti disabdakan Nabi, dulu saya juga merasa bahwa ini bukan masalah. Ternyata fitnah itu memang luar biasa berkembang biak. Disebut al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih berat bahayanya daripada pembunuhan. Ternyata betul, kalau ini diterus-teruskan fitnah, ujaran kebencian, apalagi bersifat rasialis, agama, dan lain-lain, yang mati, yang terbunuh bukan hanya kita, tapi negara ini bisa terbunuh, bisa bubar. Nah itulah maksud saya, kita mengingatkan kepada seluruh anak bangsa dan kita semua, hindari fitnah, hindari ujaran kebencian yang bisa menimbulkan disintegrasi. Oke. Saya pikir itu Pak, kata kunci saya. Oke, baik. Gus, terakhir sekali ini, Gus Zazuli sepakat nggak kalau masyarakat diajak oleh Ibu Susi untuk unfollow akun-akun yang meresahkan, yang bikin sakit masyarakat? Ya tentu yang begitu-begitu itu nggak ada gunanya. Karena kadang antara dia omongkan seruan itu belum tentu diikuti. Makanya ini kembali kepada edukasi kesadaran kita bersama. Gitu. Kita kan ya ada orang yang terhubung dengan Bu Susi, ada juga yang benci. Kalau dia yang benci malah tambah ini. Makanya menurut saya ini bukan soal hanya omongan, tetapi ini soal membuat kesadaran kita bersama. Yang di pusat, yang pemimpin memberikan contoh. Kalau polisi tugasnya memberikan keamanan, yang mengamankan. Kan? Baik. Kalau Pak Ismail yang tadi soal media sosial, yang memberikan contoh yang baik bagaimana bermedsos. Itu saya pikir itu yang menurut saya penting. Baik. Pak Yai, matur suwun sangat sudah bersama 3J FM.